Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1441. Melawan Chen Wudao lagi. Aku sudah lama menunggu hari ini Ye Junlin. Sekarang, aku akan menantangmu. Chen Wudao hampir gila. Aku ingin mengalahkanmu lagi di depan semua prajurit untuk membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Perang Chen Wudao berangsur-angsur mendidih. Fan Shengnan juga menggemakan. Ya, itu benar. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Ye Junlin membuktikannya. Anda tidak lebih buruk dari Chen Wudao. Saya selalu mendukung Anda. Wanita yang dicintainya mendukung Ye Junlin. Tidak ada pria yang tahan dengan ini. Ye Junlin melirik Chen Wudao. Lupakan saja. Kamu jauh dari lawanku. Jenis yang tidak membutuhkan jari. Kami tidak perlu bertarung. Kamu tidak perlu meminta masalah. Ini adalah sebenarnya. Menurut Ye Junlin, kekuatan tidak berlebihan untuk mengalahkan 1000 Chen Wudao. Dia satu-satunya. Benar-benar tidak perlu bertarung. Singa benar-benar tidak mau memperhatikan provokasi semut. Dan Ye Junlin ingin menyelamatkan muka untuknya. Aku tidak ingin dia dipermalukan di depan banyak orang. Tetapi semakin dia melakukan ini, semakin tidak sopan pihak lain. Apa? Kata-kata Ye Junlin benar-benar membuat marah Chen Wudao. Bersama dengan bawahannya, Seven Kills and Breakers benar-benar kesal. Ye Junlin gila. Kamu sudah lama menjadi jenderal yang dikalahkan bos kami. Dulu, kamu berdebat karena kamu berada di kursi roda, dan tidak ada yang merawatmu. Tetapi sekarang berbeda. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Ayo, jangan hanya membicarakannya. Semua orang mendesak Ye Junlin satu demi satu. Chen Wudao memelototi Ye Junlin dan meraung. Ayo Ye Junlin. Jangan bicarakan itu. Tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Aku akan mengalahkanmu lagi di depan para pejuang Daxia. Ye Junlin tak berdaya menggelengkan kepalanya. Oke, kami harus menyelesaikan Anda cepat atau lambat. Menyelesaikannya lebih cepat, dan menyebabkan lebih sedikit masalah. Ekspresi Ye Junlin jatuh ke mata orang lain dan terasa terlalu liar. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong? Hanya seorang pecundang. Seorang kapten berada di ambang api. Ribuan tentara menatap tajam. Namun, semua orang percaya bahwa Dewa Perang Kunlun dari generasi baru lebih kuat. Bagaimanapun, itu sudah dikalahkan sekali. Hasil kedua kalinya sebagian besar sama. Apakah kamu perlu aku memberimu beberapa trik? Ye Junlin bertanya. Jelas kata-kata yang tulus jatuh ke telinga mereka dan menjadi kata-kata yang provokatif. Chen Wudao tidak tahan lagi. Mencari kematian. Dia meledak menjadi marah. Dan seluruh orang bergegas. Keterampilan pertempuran Liang Men Utara dibuka. Udara di atas kepalan tangan bergelombang dengan keras. Dia meninju Ye Junlin dengan keras. Bum bum bum. Terdengar suara petasan di udara. Kekuatan Chen Wudao tak tertandingi. Dia hanya ingin membuktikan dirinya. Itu lebih kuat dari Ye Junlin. Dia bisa duduk di posisi Kunlun God of War. Karena itu, dia tidak keberatan dengan pukulan ini, untuk membunuh dengan satu pukulan. Dia telah membayangkan adegan mengalahkan Ye Junlin lagi berkali-kali. Di hadapan pukulan kejam Chen Wudao, Ye Junlin hanya mengulurkan satu jari. Semua orang mengira Ye Junlin sedang mencari kematian. Lengan belalang menghentikan mobil. Telur menabrak batu. Jari benar-benar ingin menghentikan Chen Wudao. Kamu gila. Segera. Retak. Jari-jari bertabrakan dengan kepalan tangan, membuat suara retak. Yang bisa dipatahkan adalah tinju Chen Wudao. Boom. Detik berikutnya, Chen Wudao memuntahkan darah dan terbang keluar. Puff. Chen Wudao terbang puluhan meter, tubuhnya terlempar tinggi, dan dia jatuh ke tanah. Penonton terdiam. Bab 1442, karena aku raja berdampingan. Apakah ini akhirnya? Semua orang memandang Chen Wudao yang jatuh ke tanah dan mengejang. 7 pembunuhan tercengang. Po Jun tercengang. Serigala serakah tercengang. Semua orang tercengang. Mitos perkasa di mata Sura begitu rapuh. Ye Junlin menjatuhkannya hanya dengan satu jari. Kesenjangannya terlalu besar, kan?
Fan Zhengnan tercengang pada awalnya. Kemudian datang ekstasi. Dia benar. Ye Junlin memang lebih kuat dari Chen Wudao. Penantiannya tidak sia-sia. Dia akhirnya menunggu momen puncak Ye Junlin. Hal yang paling mengejutkan adalah Chen Wudao yang jatuh ke tanah. Matanya penuh keheranan. Terkejut. Sangat terkejut. Ye Junlin benar-benar mengalahkan dirinya sendiri dengan satu jari. Tidak. Saya tidak percaya. Saya tidak kalah. Bagaimana saya, Chen Wudao, bisa kalah? Aku sudah mengalahkan Ye Junlin sekali. Bagaimana dia bisa mengalahkanku? Hal yang mustahil. Aku akan berdiri dan memukulnya lagi. Chen Wudao berjuang untuk bangun. Akibatnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa meridiannya tampaknya rusak. Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah tubuh ini bukan miliknya. Tidak. Aku tidak menginginkan ini. Aku ingin berdiri. Puff. Tidak peduli seberapa keras Chen Wudao menggunakannya. Dia tidak pernah bangun. Dia akan menangis. Dia buru-buru mengeluarkan obat kuno dari Bei Liangmen untuk meminumnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu tubuh. Dia berdiri lagi. Itu tidak dihitung sekarang. Baru saja dimulai. Chen Wudao bergegas menuju Ye Junlin seperti orang gila. Bang! Ye Junlin baru saja mengangkat kakinya dan meledakkannya. Kali ini, Chen Wudao tidak pernah bangun lagi. Dia hanya bisa tanpa daya melihat di mana Ye Junlin berdiri. Dia harus menerimanya. Ye Junlin lebih kuat darinya. Dan itu terlalu kuat. Tidak puas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Chen Wudao benar-benar merasakan kemunduran terbesar dalam hidupnya. Prajurit Shuro juga tidak mau menerima kenyataan ini. Chen Wudao menatap Ye Junlin dengan tidak percaya dan bertanya, lalu mengapa kamu kalah dariku terakhir kali? Apakah kekuatanmu meningkat pesat kali ini? Chen Wudao bangun. Kunlun God of War aku memberikannya padamu. Terakhir kali seseorang berkomplot melawanku, aku akan merencanakannya. Ye Junlin berbicara kasar tentang apa yang terjadi terakhir kali. Namun, seperti istana Zentian, dia tidak akan mengatakannya. Apa? Setelah mendengar kebenaran, Chen Wudao dan yang lainnya menjadi gila. Ternyata mereka hanya pion dalam rencana. Ternyata mereka telah dibutakan. Ye Junlin bisa mengalahkannya saat itu. Kamu. Puff. Ki dan darah Chen Wudao menyerang jantungnya. Dan seteguk darah menyembur keluar. Fan Zhengnan sangat gembira. Pria yang dilihatnya benar-benar menakutkan. Ternyata dia tidak kalah saat itu. Aku sangat lemah. Ini adalah pikiran di benak Chen Wudao. Sebenarnya, aku sudah mengalahkan tuanmu dan 4 kakak laki-lakimu. Keterampilanmu tidak sebagus yang lain. Dan kamu terutama melayani Daxia. Jadi kamu bisa mengambil posisi Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin tersenyum. Chen Wudao terkejut. Pada saat itu, dia akan dapat mengalahkan tuannya dan 4 saudara seniornya. Yah, Ye Junlin, izinkan aku bertanya. Kamu sangat kuat. Mengapa kamu masih mengkhianati negara? Bukankah lebih baik untuk melayani Daxia dengan kekuatan yang begitu kuat? Apakah kamu harus pergi ke negara bintang? Chen Wudao bertanya. Saat ini, Ye Junlin hanya dapat dikutuk dalam hal ini. Ye Junlin tersenyum. Siapa bilang aku pengkhianat? Lalu kamu pergi ke Xingguo. Karena aku raja kata. Bab 1443. Pria itu kembali. Tidak mengejutkan. Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang di antara penonton tercengang. Raja berdampingan. Bukankah dia baru saja jatuh di Gunung Xingguo Jiulong? Bagaimana Anda bisa masih hidup? Atau Ye Junlin? Ini tidak mungkin. Namun, Seven Kills dan Po Jun mengerutkan kening. Saya pikir ini sepenuhnya mungkin. Pertama, kekuatan Ye Junlin ada di sana. Kedua, Ye Junlin kebetulan berada di Xingguo. Ketiga, berbagai strategi yang Ye Junlin katakan sebelumnya. Ini bukan tidak mungkin. Atau sebaliknya, kemungkinannya besar. Tidak mungkin. Pada saat ini, Fan Zhengnan dan Chen Wudao berkata serempak. Semua orang menoleh. Tampaknya mereka bertanya mengapa mereka begitu yakin. Setelah keduanya saling memandang, Fan Zhengnan berkata,
Karena secara kebetulan, kita telah melihat wajah raja yang sebenarnya secara berdampingan. Secara alami, mereka berbicara tentang Tang Beidao. Ya, wajah asli raja adalah pria parubaya. Chen Wudao menggambarkan penampilan Tang Beidao. Jadi kamu tidak bisa menjadi raja berdampingan. Keduanya bertekad. Jika kita belum melihatnya, kita hampir tidak bisa mempercayainya jika kamu mengatakannya. Tapi kita telah melihat wajah aslinya. Tidak mungkin. Ye Junlin tersenyum tanpa daya. Mereka berdua tidak percaya. Apa yang dapat dia lakukan? Tapi aku benar-benar raja berdampingan. Ye Junlin merentangkan tangannya. Oke, berhenti bicara. Aku akui kamu lebih baik dariku. Tapi jarak antara kamu dan raja yang berdiri bahu-membahu itu seperti jarak antara aku dan kamu. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Chen Wudao meraung. Fan Zhengnan memandang Ye Junlin dan bertanya, lalu bagaimana kamu membuktikannya? Tidak perlu membuktikannya padamu. Aku pergi. Ye Junlin tersenyum. Lalu pergi dari sini. Ah! Chen Wudao berteriak di langit. Ini adalah hari paling memalukan yang pernah dia alami. Posisinya sebagai dewa perang Kunlun diberikan kepadanya oleh orang lain. Dia tidak puas. Tapi tidak ada cara. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Ye Junlin. Berita tentang kembalinya Ye Junlin dengan cepat mencapai telinga Yan Longwei. Dia masih hidup. Pahlawan yang membawa keberuntungan nasional besar Xia masih hidup. Semoga sukses untuk negara. Tuhan masih menyukai Daxia. Yan Longwei hendak merayakan seluruh negeri. Tapi rahasianya harus dijaga. Kuil Zentian juga mengetahui berita kembalinya Ye Junlin untuk pertama kalinya. Dia masih hidup. Usaha mereka tidak sia-sia. Raja berdampingan masih hidup. Daxia tidak terkena sama sekali. Hari ini. Itu adalah periode Maret yang disepakati oleh Ye Junlin dan klan Sishu. Ye Junlin sudah berada di Xingguo, dan tidak mungkin untuk kembali. Ya, sekarang dia adalah pengkhianat. Berapa banyak perang salib yang akan dia terima setelah kembali? Bukankah baik untuk menikmati hidup di Xingguo? Ziran, apakah kamu masih menunggu dia datang? Dia sudah meninggalkanmu ibu dan anak. Keluarga Li Zhao membujuk dengan kecepatan tinggi. Li Ziran menahan Junjun di pintu rumah leluhur keluarga Li dan menunggu. Dia percaya bahwa Ye Junlin pasti akan kembali hari ini. Jangan menunggu lebih lama lagi. Dia tidak bisa kembali. Teriak wanita tua itu dengan marah. Dia tidak akan kembali. Kaisar Sishu dan Tang Yanran yang berbicara. Mereka tidak berarti sama dengan orang lain. Karena mereka tahu bahwa Ye Junlin tidak akan kembali. Bagaimana orang mati bisa kembali? Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda tidak mengenalnya. Dia berjanji dan akan kembali. Bab 1444, Takut Mati. Hei! Kaisar Sishu menghela nafas. Mereka juga ingin Ye Junlin kembali. Tapi kali ini aku benar-benar tidak bisa kembali. Di bawah pengeboman Gunung Jiulong, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Merekalah yang mengetahui kebenaran secara langsung. Adapun wanita tua dan keluarga Li Zhao, mereka semua setuju bahwa Ye Junlin adalah pengkhianat dan tidak akan pernah kembali bagaimanapun caranya. Ziran, cepat kembali. Apa gunanya menunggunya di hari yang begitu dingin? Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga membujuk. Serangkaian bukti menunjukkan bahwa Ye Junlin adalah pengkhianat. Aku masih ingin menunggu. Ini bahkan belum sampai pagi hari di bulan Maret. Li Ziran memeluk Junjun dan menunggu dengan tegas. Kenapa kamu melakukan ini? Semua orang menghela nafas. Beraninya pengkhianat ini. Ye Junlin, kembali. Mungkin Ye Junlin sedang memeluknya sekarang. Li Mengyue dan selir Zhao mencibir. Li Ziran mengabaikannya. Memegang Junjun dan terus menunggu. Menunggu dari sore hingga pukul 8 malam. Belum ada yang muncul. Itu benar-benar gelap. Jangan tunggu. Dia tidak akan muncul. Bahkan jika kamu menunggu sampai besok pagi, dia tidak akan kembali. Seseorang datang untuk menarik Li Ziran kembali. Tidak. Aku hanya harus menunggu. Mata Li Ziran tegas. 1 jam. 2 jam. 4 jam penuh telah berlalu. Deadline tinggal beberapa menit lagi.
Pada saat ini, wanita tua itu muncul bersama semua orang. Tunggu. Pria itu belum muncul. Katakan. Kamu tidak percaya. Dia tidak akan muncul. Beberapa orang tidak mati sampai Sungai Kuning. Wanita tua itu mencibir. Li Ziran tersenyum sedih. Apakah dia masih menunggu? Ya, hanya ada 1 menit lagi. Zhang Wentao melirik arlojinya. Dia bahkan bisa meninggalkan negara ini. Bagaimana dia bisa masih peduli dengan ibu dan anakmu? Tanpa kamu di sekitar, aku tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang akan dia temukan. Hanya kamu yang menunggunya dengan bodoh. Oke, waktunya habis. Kita kembali. Dia tidak akan pernah berani kembali. Sama seperti semua orang menarik Li Ziran pergi. Tiba-tiba terdengar suara. Siapa bilang aku tidak berani kembali? Hah. Semua orang tercengang. Kenapa suara ini begitu familiar? Ayah, ayah. Ketika yang lain bereaksi, Junjun sudah berlari. Ye Junlin memanfaatkan situasi ini dan memeluk Junjun. Li Ziran menangis. Dia juga berlari ke Ye Junlin dan memeluknya erat-erat. Aku sudah menunggumu begitu lama. Ini. Semua orang tercengang. Ye Junlin benar-benar kembali. Bukankah dia membelot dari Daxia? Berani kembali. Dan masih banyak lagi. Bagaimana dia berdiri? Di mana kursi rodanya? Apakah dia baik-baik saja? Tiba-tiba, semua orang menemukan masalah besar. Ye Junlin berdiri. Li Ziran juga menyadarinya kemudian. Menatap Ye Junlin dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu tidak ingin aku baik-baik saja? Ye Junlin tersenyum. Tidak, tidak. Tentu saja aku harap kamu baik-baik saja. Ini terlalu tiba-tiba. Kamu akan baik-baik saja lebih dari 2 bulan. Mata Li Ziran penuh dengan keterkejutan. Semua orang sama-sama terkejut. Apa yang dialami Ye Junlin ternyata lebih baik. Siapa yang kembali? Kaisar Sishu terganggu oleh suara itu. Jadi dia keluar bersama Tang Yanran untuk melihatnya. Dia melihat ke atas. Melihat ini, itu hampir membunuhnya. Dia jatuh ke tanah. Bab 1445. Apakah Anda memenuhi syarat? Setelah melihat Ye Junlin dengan jelas, Tang Yanran dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah. Konyol. Bagaimana orang mati bisa kembali? Apakah ini hantu? Orang-orang begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan tidak berdarah. Ini tidak mungkin. Pasti hantu. Tang Yanran menatap Ye Junlin dengan ngeri. Li Ziran dan wanita tua itu semua memandang Kaisar Sishu dan yang lainnya. Mata semua orang penuh kejutan. Apa yang sedang terjadi? Penampilan Ye Junlin memang dilebih-lebihkan. Tapi tidak perlu menakut-nakuti kepala klan Sishu tentang ini, kan? Apakah kualitas mental ini terlalu buruk? Tidak bisa dimengerti. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat dan bantu orang-orang. Wanita tua itu buru-buru berteriak. Semua orang bereaksi dan dengan cepat membantu Kaisar Sishu dan yang lainnya berdiri. Kenapa reaksinya begitu besar? Mata wanita tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Yang lain juga memandang Kaisar Sishu. Saya sangat terkejut. Saya tidak berharap dia datang. Kaisar Sishu terengah-engah. Sampai sekarang dia masih shock. Ya, seseorang yang tidak akan pernah muncul tiba-tiba muncul. Itu terlalu menakutkan. Tang Yanran menjawab dengan ketakutan yang tersisa. Meskipun keduanya benar. Tapi semua orang selalu merasa ada yang salah. Mereka juga ketakutan. Tapi aku tidak berlutut. Apa yang tampaknya salah di sana? Tapi untuk beberapa saat aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Ye Junlin tersenyum. Apa? Apakah penampilanku membuatmu takut? Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Kedua kalimat ini langsung ditujukan kepada Kaisar Sishu dan yang lainnya. Beraninya kita. Kaisar Sishu berkata tanpa sadar. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Semua orang di keluarga Li Zhao menatapnya dengan mata aneh. Sikap hati-hati dan nada Kaisar Sishu barusan. Seolah-olah Ye Junlin adalah tuannya. Aku hanya tidak ingin Junjun kehilangan ayahnya dan Ziran kehilangan suaminya. Kaisar Sishu buru-buru menambahkan.
Tang Yanran setuju. Ya, tidak peduli apa. Seorang anak tidak bisa hidup tanpa ayah. Semua orang merasa lega. Ternyata Kaisar Sishu berpikir dari sudut pandang ini. Ya, kami sangat senang melihat Anda masih hidup. Setidaknya kami senang untuk Junjun dan Ziran. Kaisar Sishu mengungkapkan perasaannya melalui kalimat ini. Ye Junlin masih hidup. Mereka sangat bahagia. Baik publik maupun swasta. Tang Yanran dengan paksa menahan diri untuk tidak menangis. Ye Junlin tersenyum diam-diam di kepala kecil Junjun. Jangan khawatir. Bagaimana saya bisa gagal untuk mengatakan apa yang saya janjikan? Ziran, Junjun, aku datang untuk menjemputmu sekarang. Batas waktu Maret sudah tiba. Ye Junlin ingin menjemput keduanya. Tunggu. Li Songkui tiba-tiba mendengus dingin. Menjemput seseorang. Ye Junlin, apakah kamu melupakan sesuatu? Li Songkui bertanya. Ya, Ye Junlin, kamu melupakan hal yang paling penting. Zhang Wentao dan beberapa lainnya juga berteriak. Apa? Tanya Ye Junlin. Bahkan Kaisar Sishu dan Tang Yanran tercengang. Tapi segera memikirkan apa itu. Tapi beraninya mereka. Bahkan penjaga gerbang Sishu adalah milik orang lain. Apakah kamu lupa syarat untuk menjemput orang? Kamu harus memenuhi syarat untuk menjemput mereka. Kualifikasinya sangat sederhana. Mencapai posisi Kunlun God of War ke atas. Kamu memenuhi syarat untuk menjemput orang. Selir Zhao menempatkan kondisi berbicara. Semua orang menatap Ye Junlin. Ye Junlin, izinkan saya bertanya. Apakah Anda memenuhi syarat? Wanita tua itu menatap Ye Junlin dan bertanya. Li Ziran juga menatap Ye Junlin. Matanya penuh antisipasi. Bab 1446. Menjemput istri dan anak. Dia sekarang sepenuhnya pulih. Harus memenuhi syarat. Bukan. Maaf. Aku belum menjadi dewa perang Kunlun. Kata Ye Junlin. Wajah Li Ziran dengan cepat menjadi gelap. Yang lain tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ternyata kamu tidak memenuhi syarat. Hanya ingin membawa orang pergi. Tidak mungkin. Semua orang langsung berkata. Tapi aku lebih kuat dari dewa perang Kunlun. Ye Junlin menambahkan. Hahaha. Ye Junlin, apakah kamu bermimpi? Sebelum kamu terluka, kamu bukan lawan Chen Wudao. Sekarang setelah kamu pulih dari cedera serius, mereka bukan lawanmu. Kepada siapa kamu berbohong? Wanita tua itu tampak marah, menatap Ye Junlin dan bertanya, selain ini, apakah Anda memiliki pencapaian lain? Ya, tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Masalah berdampingan dengan raja adalah rahasia tingkat atas. Bagaimana dia bisa berbicara dengan orang-orang? Apakah tidak ada lagi? Mata wanita tua itu menunjukkan sentuhan tepi. Itu benar. Lalu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjemput istri dan anakmu? Apakah kamu pikir kami bodoh? Bagaimana aturan itu turun? Wanita tua itu marah dan meraung langsung ke Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan memandang Kaisar Sishu dan Tang Yanran. Saya harus bertanya kepada mereka apakah saya memenuhi syarat. Semua orang segera memandang Kaisar Sishu. Menunggu jawabannya. Apel Adam Kaisar Sishu tergelincir dan menelan air liurnya. Oke, mari kita ambil. Hah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apakah Anda setuju? Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dia memenuhi syarat? Ada apa denganmu, kakak? Ye Junlin tidak memenuhi syarat. Itu tidak memenuhi aturan yang kamu tetapkan. Wanita tua itu buru-buru berkata. Semua orang memandang Kaisar Sishu dengan tidak mengerti. Kaisar Sishu mengangguk. Dia memenuhi syarat untuk membawa istri dan putrinya pergi. Pertama, dia kembali. Dia mematahkan keraguan. Kedua, dia telah pulih dan mampu merawat istri dan putrinya. Saya bukan orang yang sombong dan tidak masuk akal. Saya hanya berharap generasi muda bisa bahagia. Jadi dia memenuhi syarat untuk membawa orang pergi. Dua alasan yang diberikan oleh Kaisar Sishu. Kedengarannya konyol dan tidak masuk akal. Tapi tidak ada salahnya untuk memikirkannya. Matilah bocah itu sedikit lebih baik. Atau aku akan menyusahkanmu. Karena Kaisar Sishu telah berbicara, wanita tua itu tidak akan lagi menghentikannya.
Tetapi wanita tua itu selalu merasa bahwa Kaisar Sishu berbeda dari sebelumnya. Semua orang hanya bisa melihat Ye Junlin pergi bersama Li Ziran dan Junjun. Aku. Meskipun Li Songkui dan yang lainnya tidak mau. Tapi tak berdaya. Anda tidak bisa melawan perintah Kaisar Sishu. Kamu mengatakan bahwa Ye Junlin telah pulih. Jadi dia tidak dapat mempengaruhi kita di masa depan, kan? Selir Zhao bertanya. Kurasa begitu. Ye Junlin adalah orang yang sangat pintar. Dan sangat mungkin dia akan kembali melalui klan Sishu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa memanfaatkan kami. Dia tidak bisa memikirkannya. Ini tergantung pada upaya semua orang. Dan kita harus mengakhiri ini. Setelah Ye Junlin pergi, Kaisar Sishu berkeringat dan jatuh ke tanah. Apakah orang-orang ini gila? Masih ingin dia menghentikan Ye Junlin? Mencari kematian. Dalam pertempuran Jiu Longshan, Ye Junlin menunjukkan kekuatan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Dia pasti lebih kuat dari Daxia Wulong. Atau jika mereka berlima bergabung, dapatkah mereka melawannya? Ye Junlin membawa istri dan putrinya kembali ke villa. Tang Bei Dao dan Bei Tianwang segera menyambutnya. Melihat mereka berdua, Li Ziran tidak banyak bicara. Jika Anda memberitahu dia bahwa penjaga ini lebih tinggi dari Kaisar Sishu, mungkin ketakutan. Memanggil Ye Junlin ke tempat terpencil, Li Ziran bertanya, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda pergi ke Xingguo? Bab 1447, Phoenix Hitam yang menakutkan. Pembunuhan. Pulihkan. Ye Junlin menjawab 2 poin. Tapi saya tidak menipu Li Ziran. Dia melakukan 2 hal ini di Star Country. Kamu benar-benar bisa pulih. Luar biasa, bukan? Li Ziran masih belum percaya. Selanjutnya, hidup seperti biasa. Namun, berita tentang Ye Junlin kembali ke Daxia telah menyebar. Beraninya si pengkhianat memiliki wajah untuk kembali. Pengkhianat itu harus dihukum mati. Segala macam komentar sering keluar. Ye Junlin masih mengalami kesulitan di Daxia. Menanggung keburukan, pengkhianat. Bahkan Zhou Yingying juga terpengaruh. Untuk beberapa waktu ke depan, Ye Junlin harus menanggung keburukan itu. Hanya dengan cara ini, mata musuh tidak akan tertuju padanya. Pangeran William dan mereka juga tidak akan menemukan anomali. Pada saat ini, Ye Junlin melemparkan dirinya ke dalam pengejaran para Avengers. Diperkirakan tidak akan lama lagi Pangeran William akan mengetahui bahwa obat tersebut palsu. Dia harus menyingkirkan ini sebelum itu. Raja Surgawi Barat mengambil informasi yang tebal dan datang ke Ye Junlin. Tuan Istana, saya telah menemukan beberapa hal dalam 2 bulan penyelidikan ini. Menurut permintaan Anda, untuk menyelidiki penjahat mencurigakan yang telah melakukan kejahatan mengerikan dalam 100 tahun terakhir. Dihukum, atau mati dan pergi. Raja Barat menjelaskan. Gu Xiuwei dulunya adalah kepala keluarga No. 1 di perbatasan selatan. Dia dikenal cukup kaya untuk menyaingi negara. Tetapi keluarga itu menghilang dalam semalam. Dan dia meninggal. Sebelum itu, dia diam-diam menjual harta ke luar negeri dan ditemukan. Itu harus ditentukan. Dosa serius. Ye Junlin menyentuh hidungnya. Pria ini mencurigakan. Dia meninggal tepat ketika dia akan dihukum karena kejahatan serius. Keluarganya dihancurkan. Apakah tubuhnya telah dihancurkan? Ditemukan. Wang Chenze. 40 tahun yang lalu, dia adalah pelatih dan pemandu yang disewa khusus dari tim Northland. Dia bukan bagian dari pendirian, tetapi dia mengendalikan pelatihan. Pada akhirnya, metode pelatihan dan rahasia lain dari prajurit Daxia bocor. Hanya beberapa hari sebelum hukuman, bunuh diri. Tapi kemudian mayatnya menghilang. Ye Junlin mengangguk, ini juga mencurigakan. Shen Tianjing, putra angkat kepala sekte Beihong. Jika tidak ada yang terjadi, dia seharusnya menjadi kepala sekte. Tapi dia membakar sampai mati. Penjarahan. Melakukan semua jenis kejahatan keji. Diusir dari divisi oleh guru. Dan bahkan lebih dihukum oleh Daxia. Malam sebelum dia ditangkap, dia melarikan diri dari Daxia dan pergi ke luar negeri. Dan dia masih hilang. Lanjutkan. Si Tianwang mendaftar beberapa karakter lagi.
Ini semua sesuai dengan setting anggota Avengers. Jika Dacia tidak mengejar mereka, mereka semua akan menjadi atasan dan akan menjalani kehidupan yang sangat mewah. Oleh karena itu, mereka sangat marah pada Dacia. Mereka semua merasa bahwa Dacia lah yang menghancurkan segalanya untuk mereka. Mereka membentuk kelompok untuk membalas dendam pada Dacia. Karakter yang disebutkan oleh Raja Surgawi Barat ini pada dasarnya konsisten. Diperkirakan orang-orang ini semua dari Avengers. Mereka memiliki kekuatan dan sumber daya jaringan, kata Ye Junlin. Selanjutnya, Xiaoxi, kamu hanya perlu mencocokkan orang-orang ini satu persatu, kata Ye Junlin. Dimengerti. Si Tianwang mengeluarkan setumpuk dokumen lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, informasi orang terakhir terlalu menakutkan. Itu masih seorang wanita. Ketika Ye Junlin menyebut seorang wanita, dia langsung memikirkan Phoenix gelap. Hukum teror macam apa? Ye Junlin tertarik. Lihat. Ekspresi Ye Junlin berubah setelah membacanya. Bab 1448. Keberadaan ketakutan di seluruh dunia. Apakah wanita ini sangat kejam? Kata Ye Junlin. Ya, saya terkejut ketika saya menemukannya. Si Tianwang juga terkejut. Karena informasi ini menunjukkan begitu mengerikan. Dibandingkan dengan kejahatan keji wanita ini, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya semuanya adalah pediatri. Tingkat bahaya wanita ini adalah tingkat ses. Kejahatan 1. Saya pernah mencuci uang dengan gila-gilaan di perbatasan selatan 15 kali, dan jumlah totalnya bertambah hingga 13 triliun. Dia adalah orang yang paling banyak mencuci uang dalam sejarah Daxia. Kejahatan 2. Wanita ini telah menipu 39 orang super kaya di Daxia dalam 5 tahun, dan masing-masing bernilai ratusan miliar dolar. Kejahatan 3. Dia berubah menjadi politisi dan pernah berencana untuk memprovokasi perang di antara 7 kerajaan termasuk Kerajaan Wu dan Kerajaan Leopard, menyebabkan kerugian besar. Kejahatan 4. Dia membunuh 18 dewa perang di luar negeri dengan kecantikan dan pesonanya, dan mengejutkan dunia dalam satu gerakan. Kejahatan 5. Dia mencuri semua rahasia perusahaan teknologi paling maju di dunia dalam penelitian senjata baru melalui berbagai cara. Dan akhirnya menemukan 7 triliun koin dan berbagai perhiasan di sarangnya. Hanya saja dia tidak menjauh. Diperkirakan semuanya berjumlah 10 triliun. Kekayaan yang dimilikinya cukup untuk disebut sebagai wanita terkaya di Daxia. Wanita ini sangat menakutkan. Semua yang Anda lakukan adalah sensasi di seluruh dunia. Jadi dia bisa disebut level ses. Bahkan jika Daxia berburu lagi dan lagi, dia tidak memiliki tempat untuk berdiri di Daxia. Tapi dia menghilang lagi dan lagi. Lolos dari pengejaran apapun. Urusan ini akhirnya selesai. Tapi saya percaya bahwa wanita ini sangat membenci Daxia. Dia akan menjadi wanita terkaya di Daxia dan bahkan benua Dongfang. Karena Daxia menghancurkan segalanya untuknya. Biarkan dia hidup dalam bayang-bayang sekarang, memakai topeng sepanjang hari. Sangat mungkin dia telah cacat sejak lama. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Daxia? Itu pada dasarnya Dark Phoenix. Aku meremehkan wanita ini. Avengers bahkan lebih menakutkan dari yang kukira. Ye Junlin menarik napas. Kirim semua sumber daya dan kontak kami untuk melanjutkan penyelidikan. Gunakan otoritasku untuk memanggil semua file berdebu. Cepat dan cocokkan anggota Avengers satu persatu. Tahu pemimpin mereka memiliki betapa menakutkan. Ye Junlin menantikannya. Diperkirakan identitasnya akan terungkap, dan seluruh dunia akan takut akan keberadaannya. Kata Raja Sitian. Selain itu, biarkan orang-orang kita meningkatkan kekuatan mereka untuk menatap mereka, dan menatap sebanyak mungkin anggota Avengers. Ye Junlin memberi perintah. Namun, yang tidak diharapkan Ye Junlin adalah Avengers juga bersiap untuk beraksi. Dan itu melawan dia. Sebelumnya, dia menggunakan kursi roda dan tidak menjadi sasaran. Tapi setelah kembali kali ini, dia benar-benar pulih. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Avengers. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa ancaman Ye Junlin adalah yang kedua setelah raja secara berdampingan.
Tindakan untuk menyingkirkan Ye Junlin dirancang secara pribadi oleh Black Dragon dan Black Phoenix. Menurut informasi yang kami temukan, klan Beiliang yang berinisiatif untuk merobek perjanjian terutama karena Ye Junlin membunuh orang-orang dari klan Beiliang, dan dialah yang memprovokasi yang pertama. Kata Phoenix Hitam. Hei Long tersenyum. Aku berkata, tidak heran 4 klan besar merobek perjanjian bersama. Ternyata menjadi alasannya. Omong-omong, dia membunuh orang-orang dari klan Beiliang. Ya. Oke. Untuk menghadapinya, pinjam saja pisau untuk membunuh. Cahaya dingin melintas di mata naga hitam itu. Bab 1449. 4 gerbang utama dipukul dengan keras. Sekarang kita seharusnya telah mengungkap beberapa petunjuk. Jika kita melakukan langkah lain, kita mungkin menjadi sasaran. Kata Hei Long. Dark Phoenix mengangguk. Saya juga merasa seperti ini. Meskipun kita dapat melepaskan aktivitas sekarang, kemungkinan eksposur juga sangat meningkat. Mata Hei Long penuh kegilaan. Jadi kita harus mempercepat tindakan kita. Dan kita menyelesaikan rencana akhir. Setelah itu, kita akan melarikan diri dari Daxia selamanya. Pangeran William telah mengatur 18 pulau dan negara bagian untuk kita. Dan dia telah memberi kita gelar dan status. Selama kita melarikan diri dari Daxia, Daxia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Lakukan dengan kami. Oke, saya akan membuat pengaturan sesegera mungkin, dan menyelesaikan masalah Ye Junlin terlebih dahulu. Dark Phoenix sudah punya rencana. Dalam 3 bulan yang singkat ini, 4 klan utama dan banyak kekuatan tersembunyi lainnya pada dasarnya telah membangun pijakan yang kuat di kota modern. Keluarga dari seluruh Gritsia berada di bawah kendali mereka. Bersama dengan Li Songkui dan beberapa lainnya, mereka masuk dan keluar dari tempat selebriti paling mewah. Saya juga bertemu banyak orang dari Liangmen Utara dan perbatasan selatan. Lingkaran mereka berkembang selangkah demi selangkah, dan identitas mereka menjadi semakin mulia. Mereka sudah lama meninggalkan lingkaran sebelumnya. Bagaimana orang-orang itu layak untuk mereka? Jangan katakan apa-apa lagi. Bahkan jika Ye Junlin adalah dewa perang Kunlun, mereka bahkan mungkin tidak memberikan muka. Saat ini, mereka adalah sekelompok kecil orang yang berdiri di puncak Daxia. Seiring waktu, rak mereka juga semakin besar. Tidak ada yang peduli tentang itu. Bahkan grup Yunting yang tak ternilai telah menjadi sampah di mata mereka. Apa itu Ye Junlin? Dia hanya bayaran sampah. Itu nada biasa mereka. Kemanapun Anda pergi, semua orang memegang bulan. Hanya karena mereka milik klan Sishu. Sedikit yang mereka tahu bahwa semua ini diberikan oleh Ye Junlin. Dalam beberapa hari terakhir, 4 katup gerbang perlahan dan agak tidak seimbang. Beberapa hari yang lalu, 7 orang tiba-tiba menghilang dari gerbang Beiliang. Hari ini, tubuh mereka ditemukan di suatu tempat. Kemudian datanglah awal yang sebenarnya. 17 orang dari klan Sishu tiba-tiba dibunuh secara brutal. Termasuk 9 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. 1 pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster dan 7 klan perbatasan selatan terbunuh dan tubuh mereka dibuang ke hutan belantara. 34 mayat mengambang di laut di gerbang Laut Timur. Tapi semuanya terus berlanjut. Sebuah klan besar di bawah klan Beiliang menghilang dalam semalam. Sebuah keluarga aristokrat di bawah klan Sishu menderita kerugian besar. Ada semakin banyak mayat mengambang di Laut Cina Timur. Banyak orang dari klan Xinjiang Selatan dibunuh. Semua ini terjadi tanpa peringatan. Itu membuat 4 penjaga gerbang panik. Jangan takut dulu. Namun lambat laun mereka semua mengancam mereka. Dan sekarang menjadi situasi yang tidak terkendali. 4 gerbang sangat marah. Terancam akan menemukan pembunuhnya. Di rumah leluhur keluarga Li. Kaisar Sishu mengerutkan kening. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Dia memakan empedu beruang dan macan tutul. Tang Yanran bertanya jalan. Pada saat ini, sebuah pesan datang. Tuan, menurut berita dari klan Beiliang, Ye Junlin melakukan semua ini. Mereka telah menemukan bukti yang meyakinkan. Kaisar Sishu memelototinya dan berkata dengan marah, ini konyol, konyol. Bagaimana mungkin raja menjadi mungkin? Membunuh keluarga sendiri. Ya,
Tetapi klan Beiliang bersikeras bahwa pangeran yang melakukannya. Dan mereka ingin membunuh pangeran atas nama 4 klan-klan. Bab 1450. Raja Liang Utara. Raja Racun. Apa? Kamu ingin membunuh pangeran? Bukankah ini omong kosong? Jelas seseorang yang menjebak pangeran dan ingin membunuh seseorang dengan pisau. Kaisar Sishu sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Jika dia tidak tahu situasinya, tidak apa-apa. Kuncinya adalah dia tahu dengan jelas. Siapapun mungkin. Tetapi Ye Junlin tidak mungkin. Klan Sishu miliknya. Tuan, ini adalah surat rahasia dari Raja Beiliang, yang memimpin klan Beiliang, secara pribadi. Saya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam eksekusi Ye Junlin. Pelayan itu menyerahkan surat rahasia itu. Isi surat rahasia itu sangat sederhana, urutan pintu. Urutan gerbang dinegosiasikan oleh pendiri 4 gerbang. Begitu 4 gerbang berada dalam bahaya besar. Perintah gerbang muncul. Begitu perintah klan dikeluarkan, keempat klan utama harus bersatu untuk bertahan melawan musuh asing. Konsekuensi akhirnya adalah bahwa 4 sekte menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh orang ini. Bahkan jika mereka mengejar mereka sampai ke ujung bumi. Hanya untuk mati. Sekarang 4 gerbang utama terbunuh dan terluka setiap hari. Itu memang saat yang berbahaya. Segera setelah perintah gerbang dikeluarkan, keempat katup gerbang harus disatukan. Ini adalah aturannya. Tidak mau menuruti, kecuali jika ingin disingkirkan dari 4 pintu gerbang. Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Mengapa menggunakan perintah klan untuk hal-hal yang jelas-jelas disalahpahami? Saya masih harus berpartisipasi, dan saya akan berbicara dengan mereka dengan baik pada saat itu. Kata Sishu Huang. Perintah gerbang dikeluarkan oleh gerbang Beiliang, dan 3 gerbang lainnya menerimanya satu demi satu. Fan Tianjue, yang disebut Raja Racun, yang memimpin klan perbatasan selatan, pergi ke sana secara pribadi. Pimpinan klan Donghai tidak datang, tetapi dia mengirim Long Aotian, jenius pertama klan Donghai. Penjaga gerbang Sishu dipimpin oleh Kaisar Sishu sendiri. Penuntut balas. Klan Beiliang telah lama ingin membunuh Ye Junlin. Mereka tidak peduli jika Ye Junlin melakukannya kali ini, dan mereka akan membunuhnya. Terlebih lagi, kami telah membuat serangkaian bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah Ye Junlin. 1 dari 4 penjaga gerbang pasti akan bersamanya selamanya. Hei Long tersenyum. The Black Phoenix memuji. Trik ini sangat cepat untuk membunuh orang dengan pisau. Dan Ye Junlin tidak bisa menghentikan 4 klan besar. Yah, bagaimanapun juga, semua orang bukan raja. Ratusan orang dari Liangmen Utara telah lama menunggu di sini. Pria parubaya di kepala, Seng Sue berbaju putih. Bisa mendominasi duduk di sana. Tapi ada aura agung yang menelan gunung dan sungai, sendirian dan tanpa raja. Di belakangnya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun, memegang pisau panjang di tangannya. Sarungnya diukir dengan berbagai segel tua, memancarkan aura kuno dan luas. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pisau ini memancarkan rasa dingin yang menekan sepanjang waktu. Suhu di sekitarnya telah turun. Ini adalah tanda dari klan Beiliang, dan juga merupakan harta karun kota, pisau Beiliang. Penjaga gerbang Xinjiang Selatan segera datang. Raja Racun Fan Tianjue tidak mengenakan pakaian mewah, seperti orang normal. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Legenda mengatakan bahwa Raja Racun sendiri adalah racun. Ada ribuan racun di tubuhnya. Jika Anda tidak hati-hati, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat master akan diracuni. Ini adalah bagian menakutkan dari gerbang perbatasan selatan. Tidak lama kemudian, orang-orang dari klan Laut Cina Timur juga datang. Memimpin tim adalah Long Aotian, pangeran dari klan Laut Cina Timur, yang merupakan putra jurumudi saat ini. Katup gerbang Laut Cina Timur umumnya hidup di pulau-pulau dan laut. Jadi perairan setiap orang sangat baik. Terutama Long Aotian, dikabarkan memiliki kekuatan naga. Tak terkalahkan di dunia. Tidak pernah bertemu lawan. Setelah Kaisar Sishu membawa orang, dia segera berkata, "Saudara-saudara, cepat kembali. Ini adalah akhir dari masalah ini." Bersambung.